Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Agus Salim, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan, dan teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Arififah dengan NIM 2119082 dari kelas aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan C. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan. Nah, untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship ini melalui beberapa satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan pendidikan non-formal. Nah, untuk nilainya itu ada nilai mandiri, nilai kreatif, berani mengambil resiko, jujur, kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, dan kerja keras. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan itu dalam nilai mandiri. Nah, mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung kepada orang lain. Untuk pengembangan aplikasinya, untuk tingkat SD dan PAUD itu yang pertama, anak diajarkan untuk membaca dan menulis sendiri. Nah, setelah anak itu diajarkan membaca dan menulis, perlahan-lahan anak disuruh untuk memulai membaca dan menulis sendiri. Yang kedua, itu anak diajarkan belajar dengan bermain. Seperti halnya bagaimana cara membuat burung dengan kertas origami maupun membuat bentuk-bentuk lainnya. Itu yang pertama tahapannya, yaitu seorang guru mencontohkan dulu bagaimana cara membuat bentuk-bentuk tersebut, kemudian menyuruh anak didiknya untuk membuat seperti apa yang dicontohkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan mengalokasikan waktu anak dalam belajar, di mana seorang guru harus mampu membagi kapan waktu anak untuk belajar dan kapan waktu anak untuk bermain. Untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship nilai mandiri dalam tingkat SMP dan SMA, itu bisa dengan yang pertama, peserta didik diberikan tugas seperti ulangan. Nah, ulangannya itu cara duduknya itu diberikan jarak antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, agar anak tersebut itu dapat mengerjakan soal dengan mandiri dan tidak bergantung dari teman yang lain. Yang kedua, itu peserta didik diberikan jadwal piket kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu jangan memberikan tanggung jawab baru kepada peserta didik ketika mereka masih merasa lelah. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya yaitu ketika dalam proses pembelajaran, apabila peserta didik itu merasa malas dalam belajar ataupun tidak semangat, maka seorang guru harus memotivasi terlebih dahulu agar bisa semangat kembali dalam belajar. Selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship nilai mandiri di tingkat pendidikan non-formal itu seperti halnya misal di pondok pesantren. Yang pertama itu ajarkan santri untuk berinteraksi sosial, bagaimana berinteraksi yang baik dengan sesama temannya. Nah, yang kedua itu ajarkan untuk mengatur ekonomi atau memanage keuangan agar tidak bergantung dengan teman yang lain. Yang selanjutnya itu bisa mengajarkan santri untuk mengatur emosionalnya, yaitu agar tidak berpikiran pengen pulang ke rumah ataupun pengen adanya kebebasan. Untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship nilai kreatif,
Kreatif yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru yang belum diciptakan oleh orang lain atau menggabungkan sesuatu yang sudah ada dengan unsur sebelumnya untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, dalam tingkat SD itu ajak anak untuk membuat bentuk-bentuk dengan slime atau kertas origami. Bisa saja dengan membuat bentuk burung dengan kertas origami. Nah, ya, selanjutnya itu bisa mengajak anak untuk menggambar di mana mereka dapat menuangkan kreativitasnya dalam menggambar tersebut. Nah, selanjutnya itu ajak anak untuk bermain puzzle. Dalam tingkat SMP dan SMA, pengembangan aplikasi untuk nilai kreatif itu peserta didik diajarkan cara membuat mading. Nah, selanjutnya itu bisa dengan bagaimana cara membuat kerajinan tangan supaya mereka dapat menuangkan kreativitasnya dalam membuat suatu kerajinan. Nah, selanjutnya bisa dengan mind mapping. Mind mapping itu seperti halnya peta konsep dalam sebuah pembelajaran. Nah, ketika dalam pembelajaran misalkan saja materi PAI itu bisa dengan membuat bagaimana mengkonsep pembelajaran tersebut agar dapat dipahami. Ya, untuk penerapannya dalam tingkat pendidikan nonformal itu bisa dengan membuat pelatihan kerajinan tangan agar nantinya itu bisa dapat dijual ataupun sebagai hiasan. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dengan mendaur ulang sampah dengan menjadikannya suatu kerajinan juga. Nah, agar bisa berjalannya kegiatan tersebut itu pondok pesantren harus memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan seperti kerajinan tangan maupun dalam mendaur ulang sampah agar menjadi suatu kerajinan. Untuk selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam nilai berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko di sini merupakan keberanian dalam mengambil keputusan atau menghadapi suatu masalah tertentu. Untuk tingkat PAUD dan SD itu ajarkan anak untuk bertanggung jawab dalam kegiatan yang dilakukan. Contohnya, apabila diberikan tugas harus dikerjakan. Nah, kalau tidak dikerjakan itu tidak akan mendapatkan reward ataupun hadiah. Maka dalam hal ini itu dapat melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, kemudian untuk tingkat SMP dan SMA itu bisa dengan misalkan pihak sekolah mengadakan market day, yaitu kegiatan seperti pameran atau bazar di mana dapat membuat dan menjual hasil karya dari siswa. Dalam kegiatan ini itu mampu menumbuhkan sikap berani mengambil resiko di mana dalam market day ini terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila produknya itu bagus maka akan mendapatkan untung, dan apabila produk tersebut tidak diminati oleh banyak orang maka akan mendapatkan kerugian. Nah, yang selanjutnya di tingkat pendidikan nonformal itu bisa dengan budidaya tanaman sayuran. Budidaya tersebut itu bisa dilakukan di sekitar pondok pesantren. Nah, yaitu di mana santri itu diajarkan bagaimana caranya berkebun. Hal ini dapat melatih jiwa entrepreneurship, yaitu berani mengambil risiko, yaitu ketika berhasil dalam penanamannya maka sayuran tersebut dapat dikelola. Nah, apabila tidak maka sayuran tersebut akan layu. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam nilai jujur. Untuk nilai jujur di sini yaitu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam tingkat SD dan PAUD itu pengaplikasiannya bisa dengan memberikan apresiasi kepada anak yang berkata jujur. Jadi ketika ada anak yang berkata jujur atau dapat mengakui kesalahannya, maka dalam hal tersebut guru bisa memberikan apresiasi ataupun reward kepada anak tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu
Perkenalkan anak dengan cerita-cerita yang mengandung nilai kejujuran, seperti halnya cerita si kancil. Dalam hal ini, itu bisa diterapkan ketika dalam pembelajaran, yaitu ketika anak bosan dalam belajar, maka diselingi dengan dongeng ataupun bercerita tentang suatu hal yang mengandung nilai kejujuran. Nah, selanjutnya itu bisa dengan memberikan contoh yang baik agar anak dapat meniru untuk melakukan hal yang baik dengan motivasi agar dapat berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat SMP dan SMA itu bisa dengan memberikan soal ulangan dengan catatan tidak boleh mencontek. Bagi yang mencontek itu maka akan mendapatkan hukuman. Nah, hal ini dapat membuat siswa berperilaku jujur karena mereka merasa takut apabila mereka mencontek, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Untuk selanjutnya, tingkat pendidikan non-formal. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu dengan membuat kantin kejujuran. Karena dalam hal ini dapat melatih para santri untuk berperilaku jujur. Nah, apakah dalam yaitu apabila membeli suatu barang, maka uangnya langsung diletakkan dalam tempat yang sudah disediakan. Untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam nilai kepemimpinan, kepemimpinan di sini merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing orang lain ataupun suatu tim dan organisasi. Untuk pengembangannya, yang pertama dalam tingkat PAUD dan SD itu bisa dengan mengajarkan anak untuk aktif di dalam kelas dengan tujuan agar anak mampu melatih dirinya untuk tidak menjadi pemalu. Untuk tingkat SMP dan SMA itu pengembangan aplikasinya itu bisa dengan memberikan tanggung jawab untuk menjadi pengurus kelas, di mana dalam suatu kelas itu ditunjuk siapa yang menjadi ketua kelas, sekretaris kelas maupun bendahara. Nah, selain itu bisa dengan membuat jadwal anak untuk melakukan kegiatan sekolah seperti struktur kepengurusan OSIS ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya di tingkat pendidikan non-formal, pengembangan aplikasi nilai kepemimpinan ini bisa dengan membuat jadwal untuk memimpin majelis seperti memimpin pembacaan maulid atau memimpin pembacaan surat Yasin dalam kegiatan di pondok pesantren. Untuk pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam nilai berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan itu merupakan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan suatu solusi permasalahan yang baik dan efisien. Untuk pengembangan aplikasinya dalam tingkat PAUD dan SD itu bisa dengan mengajarkan anak untuk fokus dalam belajar dengan cara memberikan atau membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, dalam tingkat SMP dan SMA itu bisa dengan membuat kelompok, kemudian diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian setelah ketemu solusinya itu bisa dengan mempresentasikan di depan kelas agar anak itu dapat berorientasi pada tindakan yang dilakukan. Untuk tingkat pendidikan non-formal itu bisa dengan membuat suatu target dalam hafal. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam nilai kerja keras. Kerja keras yaitu semangat yang kuat ataupun semangat yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu dan selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya untuk mencapai suatu target. Nah, untuk pengembangan aplikasi nilai entrepreneurship kerja keras di tingkat SD dan PAUD itu bisa dengan mengajarkan kebiasaan kepada anak, yaitu setelah selesai bermain dan belajar di kelas, yaitu anak diajarkan bagaimana cara membersihkan mainan ataupun meletakkan mainan ke dalam tempatnya kembali. Nah, untuk tingkat SMP dan SMA itu bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti halnya
ekstrakurikuler pramuka, yaitu dalam hal ini dapat melatih siswa untuk memiliki sikap kerja keras dalam menyelesaikan tantangan yang ada, seperti halnya dalam kegiatan outbound. Nah, dalam outbound itu kan terdapat suatu pos-pos di mana pos-posnya itu ada tantangannya. Nah, hal ini dapat membuat siswa dalam kerja keras bagaimana menyelesaikan suatu tantangan yang ada di dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan non-formal. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu bisa dengan membuat usaha ala santri, yaitu seperti halnya kerajinan tangan ala santri yang kemudian dapat dijual, di mana hasilnya itu untuk bersama-sama. Nah, hal ini membuat para santri itu dapat bekerja keras bagaimana mereka dalam melakukan kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh